hal yang sama, cenderung kita lebih kuat. Fulan kan juga mengalami hal yang sama. Bukan kita aja. Orang lain juga mengalami hal yang sama. Biasanya kita akan lebih kuat kepada orang-orang yang mendustakan Nabi, yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan binasa. Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan. Fa inna man qablakum kadzabu kama kadzabtum. Orang-orang sebelum kamu telah mendustakan sebagaimana kamu hari ini mendustakan. Fa ahlakahumullah. Lalu Allah binasakan mereka. Dengan pengikut-pengikutnya dibinasakan Allah. Bagaimana kaum Nabi Nuh dibinasakan Allah. Bagaimana kaum Nabi Syuaib di Madian dibinasakan Allah. Ya. Mereka. Kaifa kana nakir? Fanzuru kaifa inkarullahi alaihim. Coba renungkan, perhatikan, pikirkan bagaimana Allah ingkar terhadap mereka, bagaimana murka Allah Ta'ala terhadap mereka. Ya, bukan Allah dengan datang badai tofan yang luar biasa, tenggelam segala. Ya, orang-orang beriman yang naik di atas bahtera Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh alaihissalam pun tidak selamat. Ya, nih naik. Naik ke atas bahtera ini, naik ke atas perahu ini. Jangan kau bersama orang-orang kafir itu. Tapi anaknya tak mau. Sampai-sampai Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, itu anakku ya Allah, keluarga aku, tolong selamatkan ya Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahli. Dia bukan keluarga kamu. Walaupun secara genetiknya adalah genetik Nabi Nuh alaihissalam, tapi oleh karena tak beriman kepada Allah, kata Allah, dia bukan keluarga kamu. Sangat ditentukan oleh agama. Ya. Maka dalam Islam itu, kalau seseorang murtad, ya, berbeda agama, itu menjadi salah satu penghalang mendapat harta warisan. Bagaimana murkanya Allah Ta'ala terhadap mereka, begitu mengerikan. Kaum 'Ad, kaum Tsamud begitu mengerikan. Ya. Baca di dalam Al-Quran bagaimana Allah membinasakan mereka. Kau nggak kubatil akhirah sebelum azab akhirat. Jadi sedahsyat apapun kita lihat azab dunia ini, itu baru muqaddimah. Allah menimpakan azab terhadap kamu sebagaimana Allah timpakan azab terhadap mereka. Saat kamu ya, dan kaum-kaum yang lain terdahulu yang diazab Allah, kalau kita tidak mengkaji tentang mereka. Maka sekarang itu ada para ulama kita menyusun kitab khusus ayat-ayat kisah di dalam Al-Quran. Itu sudah menyusun tentang ayat-ayat kisah di dalam Al-Quran. Saya punya beberapa kitab itu yang kisah dalam Al-Quran. Tidak itu di dalam satu surah. Itu dikumpulin dari setiap surah, dikumpulin kemudian dibahas secara sistematik dari A sampai Z. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Digambarkan perjuangan dakwah para nabi tadi, juga disebutkan bagaimana azab Allah akhirnya menimpa mereka karena keingkaran, sifat mereka mendustakan dan berbagai maksiat yang mereka. Ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk mempelajari, karena kita tidak akan mungkin bisa melihat bagaimana murka Allah Ta'ala terhadap mereka kalau kita tak tahu tentang cerita mereka. Agar kita supaya tidak merasa aman saat berdosa, bermaksiat, berdurhaka kepada Allah, karena ada azab Allah Ta'ala bisa saja datang dari bawah dan dari atas, dan buktinya sudah banyak umat-umat terdahulu yang diazab Allah. Maka kemudian pada ayat yang ke-19 ini Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan salah satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yang mana kalau kita memperhatikan ini betul-betul, kita bisa sampai kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Kamu perhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengayunkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat Allah Ta'ala ini, apa
apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kemudian unta itu dicipta Allah. Jadi unta itu dicipta Allah Ta'ala luar biasa. Maka salah satu hewan yang siap dibawa mengembara musim panas dan musim dingin itu unta. Jalan di padang pasir pun tanpa ada tersedia bekal makanan di situ sanggup dia. Jika datang badai pasir, di padang pasir itu badai pasir, tetap dia sanggup berjalan. Kalau kita didesain Allah, dia punya alis bisa menahan debu atau pasir yang hendak melemah. Masya Allah. Kalau lemak tersimpan di dalam tubuhnya sehingga tak ada makanan pun dia tetap bisa bertahan hidup. Bukan cuma bertahan hidup, tetap membawa barang dagangan, membawa barang-barang, tetap bisa. Perhatikan, sangat banyak. Saya pernah membaca tentang unta ini, mulai dari kaki sampai ke kepalanya itu penuh dengan kelebihan. Makanya Allah suruh perhatikan itu. Memperhatikan burung. Ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Adakah mereka tidak melihat atau tidak memperhatikan kepada at-tayr, burung, fawqahum yang ada di atas mereka. Saat mereka berjalan atau saat mereka sedang duduk, ada burung-burung begitu banyak terbang. Bagaimana burung itu? Saffatin wa yaqabid. Ya, burung-burung itu dia terbang mengembangkan sayap. Dia kembangkan sayapnya. Wa yaqabid, dan mengatupkan atau menutupnya. Di sini Allah menggunakan bahasa yang berbeda atau cara pengungkapan yang berbeda saat Allah mengatakan burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupkan sayapnya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan burung itu mengembangkan sayapnya, Allah menggunakan kata saffat, ya. Sedangkan ketika Allah Ta'ala mengatakan dia mengatupkan sayapnya, Allah buat dalam bentuk fi'il. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa keadaan burung itu saat terbang lebih banyak dia mengembangkan sayapnya dan sesekali dia mengatupkan sayapnya. Ya, kepada kita memahami ayat ini, coba perhatikan bagaimana saat elang atau burung yang sejenisnya terbang. Ya apa? Kok bisa tergantung. Jatuh? Bukan cuma terbang, jarak 10 meter, 50 meter. Lagi. Ada burung yang bisa terbang antar benua. Sangat banyak, bukan burung lokal. Orang mancing, orang apa? Ya, menurut penjelasan mereka di situ, itu burung-burung yang terbang dari wilayah Australia. Karena terjadi di sana perubahan musim, itu terbang. Pindah mereka ke situ dan mereka berhenti di situ. Ya, jadi ya, terbang seperti pesawat antar benua, bukan cuma antar pulau. Ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kok bisa ya? Mesinnya tak ada, ya kan? Mesinnya tidak ada. Di udara itu ada angin. Kok nggak jatuh ya? Yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang menahan mereka burung ini tetap berada di udara selain Allah. Selain Allah. Ya, ini bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi dia seperti daun-daun yang dimakan. Bulat. Pernah ke lubang. Ibnu Katsir, Abraham mencoba lari pulang ke Yaman. Sampai saja mendekati Yaman, mati di sana dalam keadaan berlubang, hancur semua badan. Dihantam oleh batu yang dilemparkan oleh burung. Ya. Yang Allah suruh kita untuk memperhatikan satu makhluk yang pernah Allah Ta'ala pilih untuk menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Gajah. Kira-kira mana yang menang? Gajah. Pakai logika kayaknya gajah yang paling menang. Kenapa? Gajah kan lebih besar. Masa burung bisa menang? Tapi ketika burung ini sudah menjadi tentara Allah, sebesar apapun gajah itu habis. Ketika suatu makhluk dijadikan Allah tentaranya, sebesar apapun musuh itu habis itu semua. Kaum Ad itu bagaimana dibinasakan? Ya. Rihan sarsarin atiyah. Sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Angin yang sangat dingin
membinasakan mereka. Angin itu didatangkan Allah Ta'ala selama 7 hari 8 malam. Ya, 7 malam 8 hari. Kalau angin Allah tentu Ta'ala sebelah datangkan penjuru terus masuk menerus. enak. Semua kena angin mati. Enak aja kena angin. Tapi kalau sudah Allah jadikan itu sebagai tentara, mati binasa. Allah lahir. Bagaimana Allah Ta'ala membinasakannya? Allah buat lalat masuk dari hidungnya, masuk sampai ke dalam kotak, mati itu. Dia selalu sombong itu dengan cara yang hina. Iya. Allah tidak ingin menghancurkan dia dengan cara yang sangat besar. Kenapa? Kalau seseorang yang merasa besar dilawan oleh yang besar lalu dia kalah, nampaknya wajar. Tidak kelihatan hinanya. Tapi ada orang yang besar ditumbangkan oleh makhluk yang kelihatan kecil, itu menghinakan dia. Ternyata lalat pun tidak sanggup dia melawannya. Perhatikan itu. Membuat cuaca buruk. Waduh, siapa yang bisa nahan? Bukan ada. Dapat memperjalankan makhluknya di udara, dapat memperjalankan makhluknya di laut, dan dapat memperjalankan makhluknya di laut. Bahkan di dalam tanah pun Allah sanggup memperjalankan makhluknya. Lihat itu cacing. Mana jalannya? Buat seorang jalan. Mata ada dong. Mata ada. Mana mata? Kita ke dalam tanah begitu. Nggak. Bisa. Tapi cacing itu kok bisa bergerak di dalam tanah? Iya, itu lah. Jalannya nggak ada. Allah yang Maha Rahman juga. Ya kan? Bisa kita jalankan di dalam tanah begitu. Cacing nggak ada tulangnya, lembut begitu. Bisa dia bergerak di dalam tanah itu sangat kuat. Seperti jalan tol di atas dalam tanah. Ya kan? Ada sekitarnya di dalam tanah. Bagus kicaunya. Bagus suaranya begitu. Burung itu dia boleh terbang, dibuatlah sangkar sepeta ini. Kesian. Kayak kita dimasukkan ke penjara. Hidup sih hidup, dikasih makan sih dia. Tapi kan kalau tidak bisa kita bergerak gimana? Itu satu kan. Jadi kalau membuat sangkar burung itu ya paling tidak sebesar masjid ini. Mas. Iya. Bisa dia terbang. Ini ditangkap burung, ya, dikasih sangkar kecil, tersiksa dari di situ. Dan burung dan mengambil pengajaran yang kibar darinya dan lasku ala qudratil bari, maka itu membawa dia, menunjukkan dia kepada kemahakuasaan Allah yang Maha Mencipta dan betapa hebatnya pertolongan Allah pada burung tadi. Wa annahu wahidul ahad, dan bahwa Allah itu Rabb yang Maha Esa. Bi syai'in basir, sesungguhnya dia Allah terhadap segala sesuatu Maha melihat. Ta'ala yang mengatur li'ibadihi seluruh hambanya bima yaliqu bihi, sesuai apa yang layak untuk mereka. Allah yang mengatur itu semua. Allah Maha melihat itu semua. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan dan pemerhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain dari Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu adalah dalam keadaan tertipu. Ini Allah tujukan ayat kepada orang-orang yang selalu mengingkari kebenaran, yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya, kira-kira kalau Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada kamu, ya, siapa yang bisa menolong kamu? Siapa hadzal ladzi huwa jundul lakum? Siapakah tentara yang bisa membantu kamu, menolong kamu, menyelamatkan kamu dari azab Allah Ta'ala? Ada tak? Kalau Allah Ta'ala datangkan, mohon maaf, contohnya tsunami, ya, ada tak kira-kira kita punya tentara yang bisa menolong kita sehingga selamat dari